الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta kepada Ustaz untuk menceritakan mungkin dengan versinya Ustaz dengan hadis Nabi yang ada, karena saya mendapatkan ini Ustaz, cerita ketika sebelum Rasulullah itu lahir dan setelah lahir itu kedahsyatannya itu bagaimana Ustaz? Karena dalam media sosial saya pernah melihat bahwa bercahaya itu yang saya rasa sih, menurut saya nih, ketika kita punya cerita itu kita ceritakan ke anak kita, ini harus sampai di telinga anak kita nih, bahwa kita punya Rasulullah yang mana yang agung gitu. Dari proses lahirnya aja sudah dahsyat gitu. Jadi kalau kita dapat cerita ini mungkin akan sangat berguna mungkin bagi saya atau pada jemaah yang lain Ustaz. Mohon diceritakan kedahsyatan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Sekian Ustaz, assalamualaikum. Cerita ini Pak, sampai jam 12 saya. Ya Ustaz, kalau sudah cerita, banyak nih. Baik, saya singkat aja lah. Satu, ada surah cukup familiar, namanya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu? Ini kalimat taro itu artinya tahu, bukan melihat. Karena ini yang diajak bicara oleh Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mungkin melihat karena Nabi Muhammad belum lahir. Ini 40 hari menjelang lahirnya Nabi Muhammad. 40 hari menjelangnya Nabi Muhammad. Di Yaman itu ada raja namanya Abraha. Dia ada wacana untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Karena dia sakit hati dia. Tempat ibadah yang baru dibangun, yang cantik, molek katakanlah, ya malah dikotori oleh orang Mekah, jengkel. Wah, rumah ibadah yang makan ku hancurkan katanya. Bawa tentara bergajah. Baru sampai di perbatasan Yaman dan Mekah, mereka sambil masuk ke Mekah sambil ngerampas harta-harta orang-orang Mekah. Di antara yang dirampas itu hartanya milik kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu begitu tahu bahwa untanya itu dirampas oleh tentara bergajah itu, datang, ya, kemudian bertemu dengan Raja Abraha. Ditanya Abraha, Abdul Muttalib, apa yang kau inginkan? Tak banyak yang kau inginkan. Tolong kembalikan onta-onta yang telah kau ambil itu. Tercengang Abraha, loh, ini orang katanya yang dituakan. Ya, tahu kalau Makkah mau dihancurkan, malah datang ke sini hanya mau minta onta. Sudah begitu bawaannya Abdul Muttalib itu tenang, sedikit pun nggak ada rasa gentar. Ya. Heran ini Abraha. Abraha itu biasanya kalau duduk dengan tamu nggak mau beliau selevel itu, sejajar itu. Dia di atas. Ini ketika ada Abdul Muttalib datang, dia langsung merintahkan, dikasih alasnya terbuat dari sutra. Duduk Abdul Muttalib, Abraha pun ikut duduk dia. Ada aura yang gimana begitu, gak enak dia. Heran. Tanya Abraha, kamu gak takut kalau tempat
yang kamu sucikan, tempat yang kamu agung-agungkan akan kami hancurkan. Abdul Muthalib jawabannya kalah gampang aja. Urusan Ka'bah sudah ada yang menjaga. Tenang aja, urusan Ka'bah sudah ada yang jaga. Mikir lagi Abraha, apa maksudnya ini? Abdul Muthalib pergi bawa itu onta-ontanya. Lalu kemudian Abdul Muthalib dia mengadu kepada Allah di dekat Ka'bah, ya Allah, apa yang akan terjadi ya Allah? Tiba-tiba nampak burung mengitari Ka'bah. Banyak rombongan burungnya. Tak lama setelah mengitari Ka'bah menuju ke daerah Yaman. Begitu Yaman, belum sampai Yaman, masih berbatasan. Burung ini ternyata bawa kerikil yang diambil dari neraka, lemparkan aja. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebelum lahirnya beliau. Nah, menjelangnya gimana? Nah, itu dia. Dalam Maulid Ad-Diba itu dikatakan fahtazza ma'rusu tarabahu wastibsyara. Ars Allah, makhluk terbesar yang Allah ciptakan, ya, bergetar ya. Bingung karena dan ada rasa bahagia tersendiri. Ada bapak ditinggal anaknya 15 tahun, tiba-tiba di depan rumah nampak, bingung bahagia, ya begitulah rasanya. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi Allah itu bertambah wibawa. Apa sebab? Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Malaikat yang di langit itu suaranya bergemuruh membacakan tahlil, tamjid, istighfar, menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadli. Ya. Ibunya ketika hampir melahirkan Nabi Muhammad, ya, beliau didatangi oleh wanita-wanita istimewa. Siapa itu? Maryam, Asia, wanita-wanita istimewa yang sudah wafat dikembalikan oleh Allah untuk menemani Aminah. Heran, siapa? Bukan dukun bayi, bukan. Walam tazal ummuhu tara'an ma'an min fakhri wa fadli ila nihayati tammi hamli, sampai selesai hamil lahir. Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Aminah melahirkan baginda Nabi. Nabi begitu lahir langsung sujud, Pak. Toh begitu katanya hidungnya mancung lah tuh. Andaikan kita lahir sujud, paling enggak langsung tenggelam. Syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, membaca alhamdulillah. Bayi yang lahir langsung bisa bicara, satu Nabi Muhammad, dua adalah Nabi Isa. Tahmid ka'annahul badru fi tamami. Wah, memancarkan cahaya luar biasa. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah fa asraqa bi bahaihil fadl cakrawala. Apa yang ada di dunia ini dari atas seolah mengeluarkan cahaya. Wa tala'la al-qaum min nurihi wa adha. Wa dakhala fi aqdi bai'atihi man baqiya min al-khalaiqi kama dakhala fiha man madha. Awwal fadilatil mu'jizat. Mukjizat pertama kali yang dimunculkan oleh Allah adalah bi khumudi nari farisa wa subuti surufat. Padamnya api yang telah disembah oleh orang Majusi di Persia yang telah hidup beribu-ribu tahun. Begitu lahir baginda Nabi langsung mati.
Warumiyatis sama warumiyatus sayatun minas sama'i bisyuhubil muhriqat. Setan itu yang ingin mendekati Nabi dan ingin mengganggu Nabi dilempar oleh Allah dengan menggunakan batu-batuan yang akan dari api, siap membakar itu setan. Ada orang kadang, apa iya sih Pak Ustadz, setan itu kan terbuat dari api, masa ia sakit disiksa pakai api gitu. Nah, saya ini dari Nabi Adam itu katanya dari tanah, beliau juga dari Nabi Adam dari tanah. Coba saya tempeleng, sakit tak tuh? Kadang pertanyaannya usil-usil Pak. Warumiyatis sayatun minas sama'i bisyuhubil muhriqat. Waraja'a kullu jabbarin minal jinni wa huwa bi sawati sultanatihi dalilun khadi. Jin-jin itu langsung tunduk, tak lagi mau untuk menggodanya. Itu sebabnya kalau anak kita lahir dianjurkan untuk diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya setan tak mendekat. Nah, pula anak lahir malah dilakukan lagunya Ayu Ting Ting pula nanti. Alamat bingung lah dia. Ya, mau kemana, di mana gitu kan. Nah, itulah sekilas tentang fenomena yang terjadi saat lahirnya Rasulullah SAW yang bisa kita lihat dalam kitab namanya Al-Maulid Ad-Dibai karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ya, itu di antaranya.